Perkenalkan, nama saya Nur Ain, NIM 2102010020 dari jurusan Ilmu Kelautan. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas biologi laut yang diampu oleh Bapak Aditya Hikmanugraha, SIK, MSI. Baiklah, berikut penjelasannya. Yang pertama itu ada suhu permukaan laut. Nah, suhu permukaan laut ini ialah suhu perairan yang memiliki jarak dekat dengan permukaan lautan. Nah, di mana permukaan itu bisa berbeda disesuaikan dengan metode pengukuran, tetapi diantaranya 1 mm dan 20 meter di bawah permukaan laut. Nah, selanjutnya yang kedua ini ada oksigen terlarut, yaitu DO, bisa disebut dengan dissolved oksigen. Nah, dia adalah total jumlah oksigen terlarut di dalam air. Nah, kemudian DO ini dibutuhkan oleh seluruh jasad hidup untuk pernapasan. Nah, proses metabolisme itu atau pertukaran zat kemudian menghasilkan energi untuk pertumbuhan dan pembiakan. Nah, selain itu juga oksigen itu tersebut dibutuhkan untuk oksidasi bahan-bahan organik dan anorganik dalam proses aerobik. Nah, kemudian pada umumnya oksigen itu dijumpai pada lapisan permukaan karena oksigen dari udara di dekatnya dapat secara langsung. Nah, kemudian karena oksigen itu dari udara itu dekatnya secara langsung. Nah, kemudian ia itu larut berdifusi ke dalam air laut. Nah, kemudian ada juga kebutuhan organisme terhadap oksigen terlarut relatif bervariasi tergantung pada jenis, adanya stadium dan aktivitasnya. Ketiga ini adanya derajat kesamaan atau bisa disebut dengan pH. Nah, derajat kesamaan ini dapat memberikan gambaran tentang keseimbangan asam dan basa yang secara mutlak ditentukan oleh besarnya konsentrasi ion hidrogen H+ dalam perairan. Nah, derajat kesamaan itu sangat penting dalam menentukan nilai guna perairan untuk kehidupan organisme dan keperluan lainnya. Umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti aktivitas fotosintesis, suhu, dan adanya anion dan kation. Berubahnya nilai pH itu menimbulkan perubahan terhadap keseimbangan kandungan karbon dioksida, bikarbonat, dan karbonat di dalam air. Nah, yang keempat ini ada salinitas. Nah, salinitas ini merupakan konsentrasi seluruh larutan garam yang terkandung di dalam air laut. Nah, di mana salinitas ini air berpengaruh terhadap tekanan osmotik air. Nah, sehingga semakin tinggi salinitas maka akan semakin besar pula tekanan osmotiknya. Nah, perbedaan salinitas perairan dapat terjadi karena adanya perbedaan penguapan dan presipitasi. Kelima, adanya nutrien di perairan dikelompokkan menjadi makronutrien maupun mikronutrien. Nah, nutrien ini dalam bentuk makro terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, fosfor, kalium, magnesium, kalsium, natrium, klor, dan bentuk mikro terdiri dari ferrum, kobalt, zinc, boron, silikat, mangan, dan juga dari beberapa nutrien lainnya. Selanjutnya yang keenam ini ada gelombang laut, ialah gerakan air yang dicirikan dengan naik turunnya permukaan air laut. Nah, gelombang ini memiliki berbagai macam jenis. Nah, untuk itu maka jenis-jenis gelombang laut itu merupakan salah satu pengetahuan yang penting untuk diketahui. Nah, kemudian gelombang itu mempunyai panjang, tinggi, periode, kecepatan, dan juga selanjutnya yaitu adanya pasang surut. Nah, pasang surut ini adalah suatu fluktuasi muka air laut. Nah, yaitu berfungsi untuk waktu karena adanya gaya tarik benda-benda di langit. Nah, terutama itu terhadap pada matahari dan bulan terhadap massa air laut di bumi. Ini adanya arus laut atau bisa disebut dengan shikaran. Nah, ia adalah gerakan massa air laut dari suatu tempat yang lain, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Nah, terdapat contoh-contoh gerakan itu seperti gaya Coriolis, yaitu gaya yang membelok arah arus dari tenaga rotasi bumi. Selanjutnya ada tekanan. Tekanan hidrostatis air meningkat sebanyak 1 atm setiap kedalaman 10 meter. Nah, jika tekanan di udara itu adalah 1 atm, maka tekanan di kedalaman 850 meter adalah 85 atm. Nah, sementara itu, manusia hanya bisa bertahap pada tekanan sekitar 3 hingga 4 atm. Dan terakhir, berdasarkan intensitas cahaya mataharinya, zona
zona laut itu dibagi menjadi 3, yaitu zona fotik, zona twilit, dan zona apotik. Nah, zona apotik ini memiliki kedalaman kurang dari 200 meter sehingga cahaya matahari itu mudah masuk. Nah, kemudian kalau zona twilit itu memiliki kedalaman yang 200 sampai 2000 meter. Nah, sehingga cahaya matahari yang masuk hanya sedikit atau bisa juga tidak tembus. Baiklah, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.